Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya semuanya? Baik kan? Baik. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggu online. Sebelumnya kita ada teman kita loh di sini, namanya Oli. Coba Oli nyapa teman-temannya yang ada di apa? Yang ada di sana, yang ada di rumah-rumah itu loh. Silakan Oli. Halo teman-teman. Oke, kita mau mulai ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan. Ngomong-ngomong, sudah siapkan itu Alkitabnya. Kita kan mau sekolah minggu online ya adik-adik. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya buat ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa kami sudah datang ke sekolah buat sekolah minggu online Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita mau mulai ya. Kita nyanyi Daki-Daki. Bisa kan adik-adik? Oli bisa kan? Oke, kita nyanyi Daki-Daki. Dengan semangat ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkau Yesusku. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang curam, ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkau Yesus. Di kananku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, sebab Engkau Yesusku, sebab Engkau Yesusku. Oke ya adik-adik, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Kita nggak boleh takut sama apapun juga, virus corona apapun juga, kita nggak boleh takut. Kita berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan jagain kita, Tuhan beri kesehatan sama kita. Sekarang kita nyanyi lagi, kita nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Kita harus jaga hati kita, tangan kita buat kemuliaan nama Tuhan. Oke, Oli bisa kan? Hati-hati gunakan tanganmu. Mata ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu.
karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita siapkan hati kita. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bilang firman Tuhan ku dengar ya adik-adik. Dengan sikap berdoa adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong pada. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengar firman Tuhan ya. Tapi kita berdoa dulu ya. Ayo, Olivia, kita berdoa lipat tangan. Adik-adik ikut Yesus berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami membuka hati untuk mendengar firman Tuhan. Kau berkati supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oli kemarin ikut ibadah di handphone nggak? Online? Ikut kan? Ya, meskipun Oli nggak pas jam 9:30 ya. Kadang-kadang kalau kesiangan nggak pas 9:30, tapi tetap ibadah kan? Iya, kita nggak boleh lupa ibadah. Ayo bilang sama teman-teman. Teman-teman jangan lupa setiap minggu harus ibadah ya. Bilang. Teman-teman jangan lupa setiap hari Minggu ibadah ya. Iya. Hari ini kita mau dengar cerita nih. Minggu lalu kan kita dengar cerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya yang sudah bangkit kepada Thomas. Betul nggak? Ya, hari ini kita mau dengar cerita bahwa Tuhan Yesus juga menemui murid-muridnya lagi. Jadi ceritanya ada di Alkitab. Adik-adik yang pegang Alkitab dibuka yuk. Lukas pasal 24 ayat 13. Itu judulnya, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus ceritain aja ya. Jadi waktu itu ada 2 orang murid Tuhan Yesus. Yang satu bernama Kleopas. Siapa Oli? Iya, yang satu bernama Kleopas, satu lagi temannya Kleopas. Jadi mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Apa adik-adik? Emmaus, iya betul. Firman Tuhan bilang jarak dari kota mereka ke kampung Emmaus itu 7 mil. Nah, terus Yesus sih baca-baca tuh ya. Sebenarnya 1 mil itu jaraknya berapa jauh sih? Ternyata 1 mil itu sekitar 1,6 km. Berarti kalau 7 mil dihitung tuh dikali 1,6 km dapatnya 11 km. Jadi perjalanan 2 orang murid Tuhan Yesus ini ke kampung Emmaus ada 11 km dan mereka jalan kaki. Mereka jalan sambil ngobrol. Oli pernah nggak jalan sama teman sambil ngobrol? Pernah.
nih, dua orang murid Tuhan Yesus juga sambil ngobrol jalan. Mereka membicarakan hal-hal yang terjadi. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan bergabung jalan bareng. Lalu Tuhan Yesus tanya, apa sih yang sedang kalian bicarakan? Terus Kleopas dan temannya tanya. Mereka kelihatan sedih. Lalu Kleopas bilang, apakah Bapak orang asing? Bapak nggak tahu ya apa yang baru-baru ini sudah terjadi? Lalu Tuhan Yesus jawab, apa itu? Iya, guru kami yang melakukan mujizat dengan penuh kuasa, yang mengajar dengan penuh kuasa, sudah diserahkan untuk disalib. Dan dia pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Beberapa perempuan waktu itu sudah pernah datang ke kuburnya pagi-pagi dan memang kuburnya kosong. Lalu wanita-wanita itu bilang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan memang ada beberapa teman kami yang sudah pernah bertemu Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Adik-adik tahu nggak? Selama Tuhan Yesus berbicara dengan dua orang itu, mereka nggak mengenali Tuhan Yesus loh. Firman Tuhan bilang ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Coba Oli pura-pura ditutupin, kelihatan nggak? Iya, firman Tuhan bilang kayak matanya itu kayak ketutup. Jadi mereka jalan nggak kenal bahwa itu Tuhan Yesus. Dan mereka membicarakan Tuhan Yesus yang disalib. Padahal Tuhan Yesus ya yang sedang berjalan bareng mereka itu. Mereka nggak kenal. Karena ada firman Tuhan bilang ada sesuatu yang seperti menutupi mata mereka. Lalu mereka berjalan terus. Dan ketika sudah sampai di kampung Emmaus, Tuhan Yesus sudah mau pergi. Tapi karena sepanjang perjalanan Tuhan Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan, mereka itu masih mau mendengar pengajaran dari orang yang mereka nggak kenal sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Jadi mereka tahan, Pak, mereka panggil Pak, kan mereka nggak kenal bahwa itu Tuhan Yesus kan. Pak, jangan pergi dulu, sudah mau malam, ikut aja ke rumah kami. Akhirnya Tuhan Yesus ikut ke rumah mereka, dan di rumah itu Tuhan Yesus duduk, dan ketika mereka siap makan, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecahkan roti itu. Ketika itulah tiba-tiba seperti penutup atau sesuatu yang menutupi mata mereka itu seperti hilang, dan mereka mengenali Tuhan Yesus. Ternyata orang ini dari tadi Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menghilang. Kalau zaman sekarang menghilang, menghilang. Ya, firman Tuhan bilang ketika Tuhan Yesus memecahkan roti itu, murid-murid yang dua orang itu baru mengenali, ternyata Bapak ini itu adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesusnya sudah hilang dari hadapan mereka. Lalu mereka berdua ngobrol, pantes ya selama di perjalanan tadi kayak hati kita itu bersemangat, berkobar-kobar mendengar Bapak itu bicara. Pantesan ternyata itu Tuhan Yesus, itu Yesus. Berarti Yesus betul-betul sudah bangkit. Wah, dua orang yang berangkat ke Emmaus ternyata bertemu dengan Yesus dalam perjalanan, dan mereka nggak mengenali bahwa itu Yesus. Tapi adik-adik, pagi ini kita mau belajar bahwa sebenarnya Yesus itu tidak jauh dari kita. Benar nggak Oli? Tadi Oli sudah nyanyi lagu pertama apa? Yang daki-daki itu. Bilang refnya di kanan sebelah sini. Apa? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Dan di bawah kau ada. Siapa yang ada itu maksudnya siapa? Oh iya, Tuhan Yesus. Jadi di atas, di bawah, di kanan, di kiri, Tuhan Yesus selalu ada. Jatuh ya?
Olivia bawa apa sih kok jatuh? Nanti kita lihat ya. Nah, firman Tuhan sudah pernah bilang loh, waktu Yesus lahir, Yesus itu disebut juga Immanuel. Ayo Olivia dengan teman-teman bilang, Yesus itu Immanuel. Siapa Yesus itu? Iya, Immanuel artinya Allah beserta kita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, di mana saja, kapan saja. Seperti dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus, mereka awalnya sedih. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan bergabung berjalan bersama mereka sampai makan bareng. Dalam suka dan duka, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut apapun karena Tuhan Yesus tidak pernah jauh. Kita tinggal panggil nama Tuhan Yesus. Misalnya nih, siapa di sini adik-adik yang pernah sedih? Oli pernah sedih nggak? Ya. Atau siapa di sini adik-adik yang punya masalah? Wih, masalah. Kayak orang gede aja masalah. Adik-adik di rumah, coba, ada nggak yang punya masalah? Masalah apa sih kalau anak-anak? Ternyata bukan cuma orang dewasa loh yang punya masalah. Anak-anak juga punya masalah. Kalau Oli, punya masalah nggak? Apa coba masalahnya Oli? Apa? Contohnya masalah Oli apa? Masalah itu artinya kesulitan ya, kesulitan. Apa contohnya kesulitan Oli, masalah Oli? Kalau Oli banyak tugas, Oli merasa bagaimana? Kadang-kadang kesulitan, iya. Kadang-kadang malas ya. Kadang-kadang kesusahan mengerjakan. Iya, itu masalah. Jadi anak-anak juga punya masalah kan ya? Iya, masalah pelajaran, masalah sama teman-teman. Mungkin kadang-kadang adik-adik rada sebel juga kalau disuruh ini, disuruh itu, disuruh belajar terus sama mama papa. Kadang-kadang itu jadi masalah kita ya. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan Yesus adalah Immanuel. Yuk kita bilang sama-sama, Immanuel. Apa sekali lagi? Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Jadi jangan takut ya, jangan khawatir, jangan takut apapun, sebab ada Tuhan bersama dengan kita. Sekarang buat ayat hafalannya, kita buka di dalam kitab Roma, Perjanjian Baru ya. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Kitab Roma pasal 15. Adik-adik buka Alkitabnya dong. Kitab Roma itu di Perjanjian Baru. Pasal 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33 mengatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Itu ayat hafalannya ya adik-adik. Roma 15 ayat 33. Apa Olivia? Roma 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi Allah menyertai kita. Amin ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, sekaligus kita menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita dari firman-Mu. Kami jadi mengerti dan diingatkan bahwa Engkau Tuhan Yesus selalu menyertai kami di mana saja dan kapan saja. Dalam senang dan susah, Engkau selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami percaya kepadamu sebab Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk menjalani hari-hari
di mana kami sebagian besar hanya harus tinggal di rumah, belajar dari rumah, bermain, dan banyak hal yang kami lakukan di rumah. Tolong kami tetap bersuka cita dan berharap bahwa Tuhan akan menolong melewati masa-masa ini. Tuhan tolong negara kami supaya terbebas dari penyakit virus corona. Kami bersyukur kami boleh beribadah pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. Nah, terus nih satu lagi nih sebelum kita berpisah. Mungkin adik-adik selama ini ada yang bingung ya. Aku udah lama nih pengen kasih kolekte persembahan. Biasanya kan kalau sekolah minggu kasih persembahan ya. Iya, jadi kita kasih persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, kan kita ibadahnya di rumah. Gimana dong cara ngasih persembahannya? Kalau yang mama papanya bisa transfer, boleh. Tapi ada nih cara yang gampang. Seperti si Oli. Coba Oli, tuh jatuh lagi, ambil. Oli bawa apa? Coba tunjukin ke teman-teman di rumah. Apa yang dibawa? Rupanya Oli bikin ini, teman-teman. Ini adalah amplop. Coba boleh dilihat dong. Ini amplop, ada tulisannya kolekte. Kolekte itu artinya persembahan ya. Kolekte sekolah minggu, dikasih nama tuh Olivia. Terus dihias-hias sama Oli. Ini amplop. Jadi setiap kali adik-adik mau kasih persembahan, adik-adik udah punya amplopnya. Masukin aja uang persembahannya ke dalam sini. Lalu disimpan di tempat yang aman. Misalnya diselipin di Alkitab, atau ditaruh di lemari, atau di meja belajar. Nanti pasti kita akan bertemu di gereja. Adik-adik sudah banyak uang persembahan. Adik-adik masukkan ke dalam kantong persembahan. Bisa ya adik-adik ya? Jadi tugas minggu ini selain menghafal ayat, adik-adik nanti ambil amplop. Di warung ada, atau siapa tahu mama papa punya amplop kosong, dikasih tulisan persembahan sekolah minggu, terus dikasih nama ya. Boleh dihias-hias yang bagus. Nanti amplop ini buat nyimpen uang persembahan setiap minggu atau kapan saja adik-adik mau kasih, masukin. Nanti masukin lagi. Nanti dibawa kapan waktu kita ketemu beribadah bersama-sama ya adik-adik ya. Nanti tapi jangan terus aku pengen berjibun. Kata mama hari ini udah cukup jajannya. Aku masih punya uang di kantong persembahan, ambil boleh nggak begitu? Jangan ya adik-adik ya, karena ini sudah diberikan untuk persembahan adik-adik buat pekerjaan Tuhan. Oke deh, ini punya Olivia. Ya, jadi ada dua tugasnya. Yang pertama, menghafal ayat hafalan. Tadi itu di Roma 15 ayat 33. Yang kedua, menyiapkan amplop untuk tempat uang persembahan. Langsung aja diisi. Kapan saja adik-adik mau kasih persembahan, silakan diisi. Jadi nggak susah transfer ya. Ya kalau mau transfer boleh juga. Oke deh, adik-adik. Sampai bertemu lagi minggu depan ya. Kita ibadah bersama-sama meskipun hanya dari rumah. Tuhan memberkati. Bye-bye. Dadah Oli, dadah. Dadah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.